benar gini ya. Oh iya, oh iya. Nggih, Ini sudah sudah rekam. merekam. Ampun Bu Dewi. Monggo. Ayo Bu, Sweet. saya lo masih ngerjakan refleksi. Saya juga belum sama sekali malah. Monggo. Dimulai Saya dulu jenengan. apa jenengan dulu? Sweet. Jenengan dulu enggak apa-apa. Monggo. Saya dulu. Ya Ya, Allah. kayak kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengakhirinya gimana ya Bu ya? Untuk jedanya. Saya kemarin itu yang keliru kan di mengakhiri. Nggih, nggih. Maksudnya nanti kalau sudah mengakhiri terus berarti merekam masih terus nggih, terus langsung saya gitu. Iya, gitu langsung gitu toh. Apa jeda dulu toh Bu? Anu cari titik-titik fokusnya konsen. Lah cuma 15 menit ya, Bu? Ya, Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat Selamat saya bising pagi, enggak, Bu? Titis. Bising enggak, Bu Dewi? Dalam Terdengar suara bisingnya enggak? eh, dengar sih, tapi ini juga suara kursi saya juga agak tiut-tiut. Saya kan pinggir jalan raya terus apalagi kereta api pasti itu. Oh, Nanti. sama di sini nggih, enggak apa-apa. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Titis. Selamat pagi, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu Dewi. Tadi habis upacara. Berangkat pagi, Bu Dewi tadi. Iya, hari ini kita koseng sebentar ya Bu ya. Nggih, iya Bu Dewi, monggo. Kita akan membicarakan apa Bu hari ini? Eh, saya pada hari ini ingin membicarakan tentang bagaimana sekolah kita ini Bu, sekolah saya memiliki murid yang banyak Bu Dewi. Maksudnya peningkatan murid dari yang sekarang menjadi lebih setidaknya Bu Dewi. Hmm, berarti hari ini bicara tentang permasalahan mencari murid nggih, meningkatkan jumlah Iya murid. Bu Dewi. Kira-kira tujuan akhir dari pembicaraan ini nanti inginnya seperti apa Bu Titis? Pada kegiatan ini akhirnya pada akhir kegiatan ini nggih, saya Nggih. ingin saya nanti bisa menemukan solusi-solusi bagaimana bisa meningkatkan jumlah murid di sekolah saya terutama untuk PPDB kelas 1 Bu Dewi. Menurut Bu Titis, kondisi ideal Bu Titis yang ingin harapkan itu seperti apa untuk yang jumlah murid? Kondisi ideal yang diinginkan. Kondisi ideal yang saya inginkan setidaknya sama dengan Pagu SD yaitu 20 anak per kelas. Sementara pada kelas saya, kelas 1 ini baru 8 anak Bu Dewi. Sangat jauh-jauh dari Pagu SD-nya. Eh, dari kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi yang sekarang itu eh, kalau kita buat skala, kalau kita buat skala itu antara 1 sampai 10 menurut Bu Titis kondisi ideal kondisi sekarang itu dengan dibandingkan dengan kondisi idealnya Bu Titis itu di skala berapa? Kondisi idealnya kalau dibuat skala yang saya rasakan sekarang 4 Bu Dewi. Karena terlalu jauh tadi. Berarti dari untuk mencapai angka 10 dari angka 4 gitu. Nggih. Berat kayaknya ini Bu Dewi. Dari keinginan untuk memiliki murid nggih, menambah murid Nggih. kan Nggih. masalahnya kan kita mengatasi permasalahan untuk menambah murid. Usaha apa yang sudah Bu Titis lakukan untuk mencapai ke jumlah peningkatan angka murid yang Ibu inginkan itu? Usahanya sudah banyak sekali sebenarnya Bu Dewi. Mulai dari akademisnya dan non akademisnya, dari dalam maupun dari luar. Dari dalam kita sudah mengadakan
peningkatan juga ke guru-gurunya, juga program-program di sekolah sudah dilaksanakan, juga ada Jumat Mentari, ada Sabtu ekstra itu ada, keluarnya juga kita sudah lewat status WA, lewat Facebook, itu kita juga sudah mempromosikan bagaimana caranya agar murid kita bertambah, Bu Dewi. Berarti ada usaha-usaha seperti itu, nggih. Nggih. Menurut Ibu dari usaha itu sudah apa itu ada hambatannya enggak? Untuk hambatannya pastinya ada, Bu. Pastinya ada. Sudah mungkin kita keliling ke TK-TK, kita berikan brosur, tapi mungkin ada yang namanya kepala sekolah yang lainnya yang bernaungan di TK tersebut bisa kok sampai di sini katanya untuk merebut, padahal kita sebenarnya tidak berniat untuk merebut, tetapi hanya mensosialisasikan, memberitahu bahwa kita ini loh ada SD yang insya Allah bisa merubah anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berkarakter gitu, Bu Dewi. Ini kan berarti ada usaha yang dari luar nggih, dari anak sendiri. Nggih. Iya, Bu Dewi. Seberapa besar usaha itu sudah dilakukan? Kita sudah melakukannya sudah lumayan. Kalau dibuat persentase kita sudah 80%, Bu. Kita sudah melaksanakan usaha-usaha itu dengan tujuan menambahkan murid di sekolah kita. Menurut Bu Titis, apakah usaha yang dilakukan itu sudah dikatakan sebagai solusi atau ini nanti bisa meningkatkan jumlah murid? Menurut Bu Titis ada enggak yang masih kemungkinan ya masih belum diasah lagi? Apa usaha-usaha yang tadi itu sudah cukup seperti itu dan itu dikatakan oh ini sudah maksimal nanti? Mungkin ya ruang lingkupnya Bu Dewi, ruang lingkupnya untuk ke TK-TK itu kita perluas, kita perbanyak lagi semangat, karena mengenalkan sekolah itu tidak mudah langsung bisa kita kenalkan, butuh proses dan mungkin bisa ke SD-SD yang lain, apa ke TK-TK yang lain, yang nantinya kita promosi di situ, kita perluas saja Bu Dewi. Bisa diperluas, jadi bisa tambah untuk mengetahui banyak orang tentang sekolah saya, Bu Dewi. Apakah ada prioritas kegiatan? Kalau sekarang itu kan kemungkinan untuk penerimaan siswa baru kan sudah mendekati bulan, ya kan? Itu prioritas kegiatan yang ingin Ibu lakukan itu untuk yang dekat-dekat bulan-bulan ini apa, gitu? Untuk yang dekat-dekat ini pengennya itu Bu, membuat tim tim pra PPDB sebelum pembukaan PPDB. Kita buat tim, nantinya tim ini yang mendapatkan tugas sesuai dengan fungsinya. Misalkan ada teman yang membuat brosur, ada yang bagian melawang Bu ya, melawang ke SD-SD, yang bagian promosi, pinter ngomong sama anak-anak TK di sana. Karena kebanyakan itu TK sini kan naungannya di satu lembaga SD gitu. Jadi kita kula nuwun juga sama siapa yang kula nuwun sama Bapak Kepala Sekolah SD yang ada TK-nya di situ. Berarti ada tim-tim khusus yang ke arah situ, nggih. Menurut Bu Titis, ada enggak tolak ukur keberhasilan dari tim-tim PPDB itu? Untuk tolak ukurnya keberhasilan
Berarti dengan apa yang sudah diusahakan dan sudah dilaksanakan, nantinya banyak pendaftar yang sekolah di sekolahan ini, sehingga dari dulunya 8 bisa setidaknya 15, meskipun tidak harus langsung seperti pagunya 20. Yang penting ada peningkatan. Kemungkinan Bu, ada enggak nanti gangguan-gangguan yang kemungkinan muncul dari kegiatan yang Ibu lakukan? Kemungkinan juga ada Bu, ada untuk gangguan-gangguannya. Terus cara mengatasinya gimana? Kita mungkin timnya tadi ya, gangguannya itu tim yang khusus tadi, ada yang kurang semangat, itu juga termasuk mungkin banyak kesibukan karena juga banyaknya tugas-tugas yang harus diselesaikan, laporan-laporan itu. Jadi kita membuat komitmen bersama atau keyakinan bersama agar tujuan yang kita capai nanti dapat terlaksana, dan yang lainnya bisa saling mengingatkan agar semua bergerak untuk melakukan itu. Ya. Sebagai kepala sekolah, Bu Titis, ada enggak misalkan rekan-rekan yang diajak atau bergabung dalam itu, mungkin ada enggak yang dipercayai Bu Titis untuk timnya itu? Atau selain guru lah, kemungkinan ada enggak seandainya itu ada orang-orang yang dipercayai untuk bagaimana merekrut siswa? Ada Bu, kita dari tim juga selain dari guru-guru, kita juga ke komite, juga ke paguyuban wali murid. Kita selalu titipkan dan kita selalu menjalin hubungan baik, karena di setiap minggu Bu Dewi itu ada 1 bulan sekali itu kita mengadakan senam bersama dengan orang tua, wali murid seluruhnya, dan di situ kita pasti tampilkan program-program, terus ya selalu kita menginginkan bahwa orang tua itu bangga jika anaknya sekolah di sini. Pada akhirnya nanti juga membuat promosi, karena promosi luar biasa itu adalah kesan dari wali murid saat merasakan anaknya sekolah di SD sini. Itu Ya, Dewi. promosi terselubung. Iya. selain yang tadi Bu, yang lewat medsos tadi. Ya. Waktu kita kan sempit nggih Bu nggih. Terus di akhir sesi ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Di akhir sesi coaching ini saya merasakan, saya menemukan hal baru Bu, bagaimana cara saya meningkatkan murid saya, jumlah murid saya tadi Bu. Dari obrolan kita ternyata saya menemukan ini cara-cara yang tepat, cara-cara yang harus saya tambahkan untuk meningkatkan jumlah murid dan minat lingkungan masyarakat untuk sekolah di sekolahan saya. Terima kasih Bu atas sesi coachingnya. Kita tidak lanjuti untuk yang lain-lain, kita obrolkan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Selesai ini saya selesai. Saya yang deg-degan ini. Berapa menit Bu Dewi ya? Nah itu Bu, tahulah Bu, ayo budal lah ya. Lawang yang 3 itu bisa 45 menit. Bu, inginnya yang seperti apa ya? Aku kadang gak fokus Bu. Fokus. Bu Titis? Iya. Yes, mengalir saja ya Bu ya. Nggih, dengar. Nggih. Saya ngambil tema yang apa ya?
Kemarin jenengan mau nambahkan beda ya? Iya. Beda Apa yang itu ya? aja ya, yang kedua saja ya? Nggih, monggo. Nanti ya kita ngobrol mengalir juga nggih, Nggih, Bu Dewi. siap. Selamat pagi, Bu Dewi. Pagi Bu Titis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sedikit flu tapi alhamdulillah lah. Pekerjaannya sudah tuntas semua ya, Bu? Banyak PR, tapi Oh, iya. Semangat, semangat. nggih. Ya, Bu Dewi, apa yang ingin kita lakukan pada pertemuan kali ini, Bu Dewi? Apa yang ingin kita lakukan, Bu Dewi? Saya ingin bicara tentang masalah masalah di kelas, Bu. Masalah di kelas. Ada beberapa, saya kan pengampu IPS, ada 6 kelas yang saya ampu. Di kelas saya itu ada satu kelas yang sangat spesial karena ada satu anak yang belum bisa baca sama sekali. Ada SMP, anak SMP belum bisa baca ya, Bu ya? Ya, hanya mengenal huruf itu pun belum lancar. Jadi untuk membaca itu masih ya sulit. Nggih, nggih. Terus apa yang ingin Bu Dewi capai pada pertemuan kali ini? Yang diinginkan Bu Dewi apa nanti? Saya itu Dari inginnya dari itu di akhir pertemuan ini saya inginnya murid saya satu itu bisa membaca, meskipun hanya membaca yang paling sederhana, setidaknya bisa membaca. Karena untuk agar tidak tertinggal, agar tidak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya, otomatis kalau dia kan bisa mendengar, untuk merespon ada, tapi untuk menjawab pertanyaan yang dari buku itu sulit. Saya inginnya dia itu bisa tidak harus melampaui teman-temannya, tapi setidaknya bisa untuk menulis dan membaca. Yang penting itu membaca. menulis dan membaca. Ya. Yang sederhana ya, Bu Dewi ya. Iya. Terus ini sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Bu Dewi untuk Saya meningkatkan itu anak tadi? karena terbatasnya waktu, Bu ya. Saya kalau teman-temannya saya ajak diskusi, saya ajak materi, dia itu saya sendirikan. Saya sendirikan untuk menulis saja. Menulis buku cerita yang termudah lah. Misal kalau di perpus itu kan ada cerita si kancil, itu ada. Itu saya suruh tulis. Habis itu nanti di akhir pertemuan itu saya suruh membaca. Berarti untuk menulis kalimat sudah bisa ya, Bu Dewi ya? Kan meniru. Oh, meniru dari Ya, prosesnya kan buku. masih Iya, meniru. Jadi belum belum sampai ke tahap dia bisa membaca tulisannya itu belum. Hanya meniru apa yang ada di tulisan dengan bentuk huruf A, B. oh iya iya Bu Dewi. Terus dari Bu Dewi yang sudah dilakukan selama ini, kira-kira kalau dibuat skala Bu Dewi ya, untuk skala keberhasilan itu yang sudah dilakukan Bu Dewi skala berapa, Bu? Masih kalau saya masih keempat karena keberhasilannya itu dia kemarin itu hanya bisa membaca yang bagian-bagian yang tanpa huruf akhir. Itu sudah bisa. Tapi kalau untuk ada engnya itu belum. Ada engnya belum, Ya, Bu ya? itu ada yang NG di tengah itu belum. Apalagi Iya, iya. kalimat seperti mematikan yang di tengah, spekulasi, alah itu wes. Yang panjang Bu ya? Iya, itu. Eh, Tapi iya, kalau iya. untuk sungai itu dia bisa karena menghafal kalimatnya itu ada beberapa yang sudah terhafal untuk dia. Iya.
Terus untuk mencapai dari rentang tadi yang Bu Dewi katakan dari masih 4, pengennya Bu Dewi kan 10 ya, bisa 10 ya. Eh, Berapa Bu? 9 Bu. Saya inginnya 9. itu dia 9 saja sudah, untuk pertemuan saya sudah jos. Iya, kira-kira dari 4 tadi ke cita-cita Bu Dewi menjadi 9, usaha apa yang bisa dilakukan Bu Dewi untuk menggali lebih biar anak ini bisa setidaknya meningkat dalam membaca dan menulisnya, Bu Dewi? Apa ya? Karena kan saya itu terbatas waktu. Satu minggu itu saya hanya mengajar itu kan di kelas itu 4 jam. Mungkin beberapa teman yang mengajar itu bisa ya saya minta bantuan, bantuan apa ya? Bantuan membantu seperti saya itu mungkin bisa enggak ya? Mungkin mungkin bisa Bu ya. Bantuan teman Iya, biar yang di kelas itu sama-sama seperti saya, seperti memberi les privat lah. Jadi bukan hanya saya yang bergerak, setidaknya kalau saya itu hanya 1 minggu 2 kali, nanti kan ada teman-teman yang lain yang ya yang belajar iya, volumenya atau lebih, ya betul. minta bantuan sekolah, mungkin minta bantuan sekolah untuk beberapa anak, karena saya kemarin dengar-dengar pun juga ada beberapa anak di kelas lain itu juga punya masalah yang sama. Walaupun tingkat tingkat membacanya sudah berbeda-beda, tapi untuk membaca yang pintar itu masih belum. Masih ada yang mengeja 1 kata 2 kata. Mungkin bantuan ke sekolah atau ke BP juga bisa ya, Pak. Mungkin itu. Benar. Iya, Saya meminta coba untuk bantuan yang ya Bu Dewi tadi meminta ya, bantuan guru, ke guru lain. sekolah, Nggih. BP, iya, atau bisa jadi ke orang tua agar di rumah. Ya, berarti Bu Dewi inginkan ada keterlibatan dari guru lain dan juga Iya, dukungan dari orang tua ya Bu Dewi ya. iya. Terus kira-kira untuk melakukannya itu tahapan apa yang perlu dan dilakukan Bu Dewi sekarang yang secepatnya yang ingin Bu Dewi lakukan untuk meningkatkan anak tadi Bu? Dari yang sudah rencana Bu Dewi tadi. Kalau yang secepatnya itu mungkin minta bantuan ke guru yang lain. Itu kan yang lebih lebih cepat, lebih cepat sama Oh, OTA, minta bantuan orang tua. Itu saya pikir lebih cepat. Kalau yang dari ke sekolah itu kan kemungkinan nanti harus laporan ke kepala sekolah, terus ada kegiatan apa untuk membaca, itu kan agak lama. berarti Bu Dewi ingin meminta bantuan dari Teman-teman teman yang ya atau guru sesama lain. guru. Iya, itu kapan mau dilakukan, Bu Dewi? Kapan? Besok Senin Bu, saya coba. Iya. Terus Bu Dewi, misalkan meminta bantuan sama teman, tentunya kan ada teman. Bu Dewi kan harus tahu berarti ya untuk siapa yang kosong gitu. Terus bagaimana cara Bu Dewi untuk mengetahui guru yang mau istilahnya Bu, yang mau membantu itu apa yang dilakukan Bu Dewi itu? Yang bisa Ibu Dewi lakukan agar teman-teman yang lain itu ikut membantu Bu Dewi. Oh, ya saya biasanya cerita saja, cerita masalah saya, terus seandainya saya ajak bersama-sama di tiap-tiap pelajaran, mereka menyisihkan waktu 10 menit atau 5 menit untuk mengajari membaca, sharing-sharing saja Bu. Saya lebih ke pendekatan personal saja. Sama wali kelasnya kan juga kemungkinan besar lebih lebih mau lagi kalau diajak seperti itu, kelihatannya malah mendukung. Oh, ya, ya, ya. Bu Dewi ini sudah sering
melakukan pendekatan kepada personal, kepada guru-guru lain tentang keluh kesahnya, berarti nggih Bu Dewi ya. Ya. Nah, terus adakah hambatan-hambatan yang dilakukan Bu Dewi saat melakukan pendekatan personalnya itu Bu? Kalau hambatan itu terkadang memang yang saya pahami waktu, Bu. Ada beberapa guru itu yang memiliki waktu terbatas atau jadi untuk menyisihkan waktu itu kadang agak agak sulit karena ada beberapa guru pun yang mengejar untuk materinya tersampaikan di anak. Ketika dia fokus ke satu anak dan menyisihkan waktu 10 menit, 5 menit itu beberapa guru yang memiliki kesibukan-kesibukan padat itu memang agak agak sulit. Itu termasuk kendalanya ya Bu ya? Iya. Terus anaknya itu kadang kadang kan ya namanya anak ya Bu. Kadang Iya, kalau waktu pastinya. istirahat diminta 10 Nggak bisa menit berhenti itu juga. ya itu dia lebih memilih ke kantinnya. Dia lebih memilih Betul. jangan sekarang tuh Bu, besok lagi. Nah, Iya, kadang itu mentang ya Bu ya. semangat anak itu kadang mempengaruhi untuk mau belajar. Ya. Terus setelah mengetahui hambatannya seperti itu, kira-kira Bu Dewi ini punya solusi atau cara untuk mengatasi agar hambatan-hambatan tadi bisa diminimalisir Bu dan bisa melaksanakan tadi Bu, bisa meningkatkan anak yang belum bisa membaca itu. Apa nggih? Atau tidak usah mengambil waktu istirahat 10 menit, 5 menit, tapi mengambil jam pelajaran ketika anak yang lain diskusi, bisa Bu, bisa dimasukkan ke jam. Jadi tidak mengambil waktu anak istirahat atau waktu guru. Itu kemungkinan seperti itu nanti saya coba mengusulkan ke teman-teman gitu mau enggak? Gitu gitu. Berarti bisa dimasukkan ke dalam Jam pelajaran. pelajaran. Nggih. Hambatannya sudah, terus budaya juga sudah mengetahui, menginginkan bagaimana cara mengatasi hambatan. Nggih. Berarti untuk komitmen Bu, kan pasti kita berjalan. Kalau nggih, komitmen apa yang Bu Dewi gunakan agar yang cita-cita Bu Dewi itu tercapai? Komitmen saya itu ingin ya mengecek lebih mengecek keberhasilan siswa setiap ya mungkin 1 bulan sekali dari pengecekan itu bisa kita rembukan lagi dengan teman-teman apakah sudah maksimal atau perlu perlu ditingkatkan lagi. Jadi antara guru satu dengan guru yang lain memiliki satu hubungan khusus, hubungan tentang bagaimana meningkatkan si A itu agar bisa membaca. Selain itu komitmen saya ke anak dan orang tua. Saya pastikan si anak ketika di rumah dengan bantuan wali kelas atau lewat WA itu ketika di rumah pun dia belajar membaca. Mungkin dari bantuan wali kelas untuk melihat laporan-laporan yang diberikan setiap minggunya bisa untuk melihat bahwa kita terus-menerus sampai sampai anak itu bisa. Untuk ukurannya pada pertemuan kali ini Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi bisa mengartikan pada pertemuan kali ini, Bu Dewi bisa mengambil apa yang didapatkan dari Bu Dewi pada pertemuan kali ini? Hari ini saya dapat satu ide, ada beberapa ide baru lagi, tidak hanya saya kembangkan si anak itu untuk saya sendiri yang mengajari dia membaca, tetapi saya bisa mengajak teman-teman yang lain untuk memiliki kepedulian yang sama, terus keinginan yang sama agar si anak itu bisa membaca dengan bantuan beberapa teman, ada wali murid,
dan komitmen anak itu sendiri. Iya. Perasaannya bagaimana Bu Dewi setelah kita melakukan pertemuan ini? Perasaan saya lebih tertantang lagi untuk menjadikan anak itu bisa membaca. Akhirnya plong. Iya. Sudah plong ya Bu Dewi ya? Iya. Alhamdulillah pertemuan kali ini bermanfaat sekali. Besok bisa cerita-cerita lagi ya Bu Dewi. Yeah. Kita bisa iya cerita-cerita lagi. Saya pengen tahu bagaimana selanjutnya si anak tadi untuk kedepannya Bu Dewi. Bisa panggil saya Bu Dewi nanti, calling-calling saya untuk kita bisa menemukan cara-cara yang terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Titis. Selesai. Bu kedengaran. Tidak apa. Waktunya sekarang 9:29. Berarti tidak ada setengah jam, Bu. Tadi mulai jam berapa ya? Sekarang sudah 9:30, Bu. Kita pas paling Bu ya. 15 menit ada ya Bu ya? Nggih. Kira-kira kurang apa tadi Bu? Ini loh saya sambil ngisi Bu. Ada beberapa. Iya, Bu. Iya, tak coba Bu Dewi. Ada di WA ada ya Bu ya? Saya juga belum soalnya. Saya ngetek sendiri nih. Ya. Kemarin juga saya itu sebenarnya saya cari kok nggak ada yang buat download. Daripada Bu, mencari ndak di download ndak bisa ya akhirnya dengan segenap nggih saya ketik sendiri. Tadi kan sudah dikirim, tapi Bu Dewi sudah sampai. Nggih, saya sudah. Ini kita kapan kembali ke kelas besar? Waktunya kan 30 menit ya? Iya. Belum ada WA dari Bu Arista. Ini sudah selesai untuk rekam? Ini saya berhenti merekam. Tadi katanya kalau sudah selesai bisa berhenti merekam. Gitu. Oh, jika sudah selesai bisa kembali. Jangan lupa stop record. Rekaman akan disimpan di Google Drive pengelola rapat. Berarti sudah masuk ke Google Drive-nya Bu Aris ya Bu ya?